Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas Ilham untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ilham. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di kelas 3C pada materi pelajaran matematika. Namun sebelum itu, Ibu mau cek kerapihan dulu nih. Coba semuanya berdiri. Apakah bajunya sudah rapi semua? Bajunya sudah dimasukkan? Oke, atributnya sudah lengkap belum? Yuk, coba sekarang lihat bawah kursinya apakah ada sampah? Kalau misalnya ada, boleh diambil nanti dibuang pada saat istirahat ya. Oke, setelah tadi cek kerapihan, Ibu mau cek kehadiran dulu nih. Apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Oke, biar jelas Ibu absen ya. Adik ada? Adik? Oke, semuanya lengkap ya. Jumlahnya ada 20 siswa. Nah, sekarang Ibu mau cek semangat dulu nih. Sudah pada semangat belum? Oke, untuk menambah semangat kita hari ini, kita cek semangat terlebih dahulu ya. Tapi kali ini berbeda. Nanti kalau Ibu bilang, mana semangatmu? Kalian bilang, ini semangatku. Mana semangatmu? Kalian bilang, ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, semangat, semangat, bisa? Iya. Kita mulai ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, Oke, sudah siap belajar? Sudah siap? Keluarkan dulu tulisnya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Boleh semuanya untuk berdiri. Oke, sudah selesai belajar berdiri. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, ada yang masih ingat nggak materi kita sebelumnya? Apa Ibu? Apa materi kita sebelumnya? Satuan tiga baku besaran panjang. Iya, betul. Ada yang masih ingat apa saja? Ada itu jempol tangan, Ada jengkal tangan, lalu patah kaki, depan, yang terakhir ada? Iya, betul. Materi kita sebelumnya yaitu satuan tiga baku besaran panjang, yang mana terdapat jengkal tangan, langkah kaki, depan, dan hasar. Nah, kira-kira kalau kita ingin mengukur, kita ingin mengetahui suatu panjang benda, apa yang harus kita lakukan? Mengukurnya, ya betul. Siapa di sini yang pernah mengukur? Aku. Coba Amel, pernah mengukur apa dan alat yang digunakan apa? aku pernah ukur pensil Ibu pakai penggaris. Oke, ada lagi? Aku Boleh Anggi? pernah mengukur buku pakai penggaris. Oke, iya. Jadi tadi Anggi dan Amel bilang mereka berdua pernah mengukur menggunakan penggaris. Nah, ternyata alat ukur itu tidak hanya penggaris, tetapi juga ada yang lainnya.
berbeda. Nah, yang pertama ada pengertian dari pengukuran panjang. Pengukuran panjang merupakan kegiatan untuk mengetahui seberapa panjang atau seberapa jauh suatu benda. Jadi kita bisa mengukur suatu panjang benda seperti meja, buku, atau pensil dengan alat ukur panjang. Alat ukur panjang sendiri yaitu alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Lalu di sini ada satuan baku panjang. Satuan baku panjang adalah satuan yang disepakati bersama atau hasilnya itu diketahui oleh semua orang dan hasilnya itu sama dengan rapot untuk mengukur panjang benda. Satuan baku dalam pengukuran panjang itu ada apa? Meter dan sentimeter. Ya, lalu di sini ada hubungan antara meter dan sentimeter. Ternyata 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter. Berarti kalau 2 meter berapa sentimeter? 200 sentimeter. Semuanya sudah pada paham ya? Oke. Di sini aku mau nanya nih, mengapa satuan baku itu diperlukan? Aku ibu, Iya, Dewi. agar hasilnya sama. Iya, betul. Kita memerlukan satuan baku karena agar hasilnya sama. Jika kita mengukur menggunakan satuan tidak baku, maka hasilnya setiap orang itu akan berbeda-beda. Misalnya, Yohanis sama Nisa mengukur panjang meja. Tentunya jengkal tangan Yohanis itu akan berbeda dengan jengkal tangan Nisa. Maka dari itu kita membutuhkan satuan baku panjang. Nah, di sini ada macam-macam alat ukur panjang. Coba sebutin ini apa? Meteran apa? Meteran gajah. Ini ada? Meteran apa? Meteran bolong. Ini ada? Yang terakhir itu disebut alat pengukur tinggi benda atau disebut dengan stadiometer. Nah, ini jawabannya benar ya. Oke. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, di sini Ibu memiliki papan alat ukur panjang. Siapa di sini yang mau membantu Ibu untuk membacakan? Iya, Yohanis sama Alia ya. Boleh Yohanis dulu, kalian nanti ya. Ibu. Yohanis boleh dibacakan bagian penggaris, boleh dibuka. Ini ada apa itu penggaris? Penggaris atau mistar adalah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Alat ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil atau sedang. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Ya, ini boleh dibaca benda apa saja yang bisa diukur. Benda yang bisa diukur ada buku, terus ada pensil, ada penghapus, ada kertas juga. Iya, betul ya. Jadi penggaris itu alat yang digunakan untuk mengukur benda yang apa? Benda yang kecil. Contohnya seperti buku, pensil, penggaris atau kertas. Untuk satuannya itu apa? Sentimeter. Boleh yang kedua yang harus dibacakan meteran kain. Yang kedua ada meteran kain. Meteran kain sering dipakai oleh penjahit untuk mengukur panjang dan lebar kain. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur lingkar pinggang, kepala, panjang lengan, dan sebagainya. Satuan panjang pada meteran kain yaitu sentimeter dan meter. Lalu di sini ada contohnya, bisa mengukur lengan, bisa mengukur lingkar kepala, bisa mengukur lingkar dada, dan juga bisa mengukur lingkar pinggang. Iya, betul. Jadi meteran kain itu biasa digunakan oleh siapa? Penjahit. Biasanya untuk mengukur lebar kain atau panjang lengan dan lingkar kepala. Oke, terima kasih Yohanis sudah duduk kembali. Boleh selanjutnya Alia untuk maju ke depan. Yang pertama di sini ada meteran gulung atau saku. Meteran gulung atau saku biasanya digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu. Meteran saku dapat mengukur bangunan atau benda yang panjangnya kurang dari 10 meter. Satuan panjangnya itu sentimeter dan meter. Iya, jadi meteran gulung itu biasanya digunakan oleh tukang kayu dan tukang bangunan. Satuannya sendiri yaitu ada meter dan sentimeter.
stadiometer. Stadiometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan. Biasanya alat ini juga menggunakan satuan sentimeter atau meter. Ya, jadi alat pengukur tinggi badan atau stadiometer ini biasanya bisa kita temukan di puskesmas, sekolah, ataupun rumah sakit. Untuk satuannya sendiri itu biasanya sentimeter ataupun meter. Oke, terima kasih Alia. Berdiri kembali. Oke, karena Alia dan Yohani sudah berani untuk maju, Ibu akan beri bintang. Oke, sama-sama. Nah, setelah tadi sudah memperhatikan papan alat ukur, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira kalau Ibu ingin mengukur panjang meja dan menggunakan penggaris, kira-kira sudah tepat belum? Belum. Kenapa belum tepat? Iya, jadi yang tepat itu apa? Iya, betul ya. Kalau ingin mengukur panjang meja, kalau menggunakan penggaris itu kurang tepat. Mungkin bisa, tapi akan memerlukan waktu yang lama dan kurang akurat. Oke, di sini Ibu mempunyai LKPD nih. Namun sebelum itu kita bernyanyi bersama dulu. Boleh semuanya untuk berdiri. Untuk nadanya itu naik delman. Kalian bisa ikutin bareng-bareng ya. Panjang di sini ada macam penggaris meteran dan juga pegangan dulu. Alat ukur tinggi untuk ukur tinggi badan. Semua digunakan sesuai dengan bendanya. Ayo kita ukur benda-benda di sekitar. Mulai dari engkau supaya hasilnya tepat. Ayo kita ukur benda-benda di sekitar. Mulai dari engkau supaya hasilnya tepat. Ada 4 macam penggaris meteran dan juga meteran dulu. Alat ukur tinggi untuk ukur tinggi badan. Semua digunakan sesuai dengan bendanya. Ayo kita ukur benda-benda di sekitar. Mulai dari engkau supaya hasilnya tepat. Ayo kita ukur benda-benda di sekitar. Mulai dari engkau supaya hasilnya tepat. Oke, sebelum kita ke LKPD, di sini Ibu akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara mengukur yang benar. Di sini Ibu akan mencontohkan mengukur kertas LKPD. Nah, cara mengukur yang benar itu kita mulai dari 0, bukan dari ujung sini ya, tapi dari 0. Lalu kita lihat nih ujung sininya. Oh, ternyata hasilnya yaitu 21. Berarti 21 satuannya apa? Sentimeter. Satuannya yaitu sentimeter. Oke, di sini Ibu akan memberikan LKPD. Namun sebelum itu Ibu ingin minta satu orang untuk mengukur. Maju ke depan, boleh Anggi? Coba Anggi ingin mengukur apa? Mengukur lengan. Panjang lengan teman, boleh? Boleh. Pengen banget waktunya. Oke, kira-kira mau mengukur panjang lengan menggunakan apa? Pakai meteran baju. Iya, betul. Nah, di sini Ibu punya meterannya, boleh diukur. Bagi panjang tangan. Coba berapa panjangnya? Cuci panjang tangan. Bisa 2 cm. Boleh dituliskan hasilnya yaitu 72 cm. Panjang
Oke. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya petunjuk penggunaannya, petunjuk pengerjaannya. Pada kegiatan 1 kalian diminta menghubungkan alat ukur dengan kegiatannya. Lalu di kegiatan 2 kalian diminta untuk menuliskan hasil pada gambar pengukuran di gambar. Lalu pada kegiatan 3 itu kalian bisa mengukur benda-benda di sekitar lalu menuliskan hasilnya pada tabel. Dapat dipahami? Dapat. Oke, ibu beri waktu 10 menit ya. Oke, mulai dikerjakan. Oke, sudah selesai semua? Sudah selesai kalau dikumpulkan. Yeay. Oke, terima kasih. Oke, karena semua kelompok sudah melakukan dengan baik, kita akan berucap terlebih dahulu ya. Gimana nih perasaan kalian? Senang. Apa yang paling menyenangkan dalam kegiatan hari ini? Ya. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Aku ibu. Boleh Adit. Tadi itu kalau kemarin itu buat dapur yang pendek-pendek. Ya, ada lagi? Aku. Ya boleh. Meteran itu digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang dari penggali. Iya betul ya, yang dikatakan oleh Adit dan Laila. Penggaris itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil, lalu meteran itu digunakan untuk mengukur benda yang lebih besar dari penggaris. Untuk satuannya sendiri yaitu ada meter dan sentimeter. Oke, di sini ibu akan membagikan soal evaluasi nih agar ibu tahu apakah anak-anak semua sudah paham tentang materi hari ini. Oke, lembar evaluasi ini dibagikan ke bapak ya. Lembar evaluasi ini dikerjakan secara mandiri ya, dari yang nyontek. Ibu beri waktu 10 menit ya. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah. Nanti dikumpulkan kepada ketua kelas ya. Nanti ketua kelas dikumpulkan di meja ibu. Oke. Sekarang ibu mengumumkan nih untuk nanti yang nilainya di bawah 75 nanti mengikuti kegiatan remedial dan yang di atas 75 mengikuti kegiatan pengayaan. Oke. Selanjutnya untuk tugas di rumah kalian nanti mengukur benda-benda yang ada di rumah dan menuliskannya di buku catatan ya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengukuran berat satuan baku. Untuk itu kalian nanti dibaca-baca terlebih dahulu. Ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini agar pembelajaran kita bermanfaat, boleh ketua kelas untuk memimpin doa. Oke teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum